Kabupaten Teluk Wondama merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Secara geografis kabupaten ini terletak pada bagian leher dari Pulau Papua New Guinea, tepatnya di sekitar kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Secara fisik wilayah Kabupaten Teluk Wondama adalah wilayah laut dan gugusan pulau-pulau. Kondisi seperti ini membuat kabupaten ini kaya akan berbagai sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Nelayan banyak menggunakan alat tangkap tradisional seperti pancing, tombak, dan kalawai. Hanya sedikit nelayan menggunakan alat tangkap seperti jaring, karena terbatas pada meses tertentu. Adapun sebagian lainnya nelayan di Teluk Wondama yang juga berdagang hasil perikanan di pasar tradisional. Kegiatan diawali koordinasi dengan Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama, Kepala Balai Latihan Kerja BLK, kelompok nelayan yang menjadi sasaran peserta pelatihan, serta beberapa tokoh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan lokasi pelaksanaan praktik lapangan. Pikir untuk kegiatan terkait dengan penggunaan alat tangkap atau sarana penangkapan, perbaikan fiber perahu-perahu nelayan ini sangat penting karena kebanyakan masyarakat nelayan ini adalah masyarakat yang pendidikan terbatas, kemudiannya untuk pemanfaatannya ketika ada kerusakan mereka tidak bisa memperbaiki itu, sehingga dengan adanya kegiatan perbaikan perahu fiber ini saya pikir mungkin itu sangat membantu mereka. Dengan sendirinya mereka bisa memperoleh bahan dan bisa memperbaiki secara mandiri. Yang pertama, kemudian terkait dengan terkait itu tadi perawatan sarana prasarana, tetapi juga untuk alat tangkap yang mereka gunakan seperti alat mancing, kemudian jaring. Kebanyakan mereka menggunakan jaring, tetapi ketika rusak atau mengalami sobek, itu mereka agak susah untuk memperbaiki dia. Mereka harus bawa ke orang yang bisa jahit dan kemudian harus mengeluarkan biaya. Pada intinya kegiatan ini dilaksanakan di sini yaitu untuk melengkapi mereka supaya ketika alat tangkap yang mereka gunakan ada masalah, mereka bisa memperbaiki itu sendiri sehingga tidak mengurangi biaya kos untuk perbaikan alat tangkap tersebut. Yeah. Setelahnya tim BBP melakukan penyiapan dan pengondisian ruangan serta bahan praktik yang akan digunakan. Pelatihan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama yaitu Bapak Ortis Kang Karubui. Beliau mengatakan, kegiatan pelatihan pembuatan dan perbaikan kasko kapal fiberglass, perakitan alat tangkap jaring GNE, serta pelatihan penggunaan GPS dan fish finder adalah sangat penting dan mendasar, karena dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi nelayan kami. Karena masih banyak nelayan yang belum mengetahui cara perbaikan kapal fiber, jaring, dan menggunakan GPS. Dalam acara pembukaan turut hadir Project Manager GF6, Spesialis WWFGF Agency, dan Safeguard Spesialis WWFGF Agency. We came from Washington DC to look at the project, how it is doing, and one part of the project is exactly what you just said. And I was very impressed by the fishermen here. They all came together. They seemed very eager to learn. They wanted more training on the subject, how to build and repair some boats and also fiberglass boats, and also more training on more equipment. They asked for more equipment. We had a good discussion. They came back with their wishes, and we had also a discussion on environmental impacts and how to minimize environmental impacts if you have more of the boats that we will fiberglass boats. And also we had already discussions here with our team what we can do in the further training, because there was a request that we could do a training and develop maybe
some people that are like the guides that will be always look after the project also after it is being closed, and also improve the training material for the fishermen. So it was very nice to meet them all. So I am not from the fisheries background, so for me it's very valuable to learn and here on the ground and see. I'm the first time in Wandama, so it's also very nice to see the location. Thank you. The last question is there any suggestion or message to fishermen from you? Yeah, the project itself has an it's a sustainable fisheries management. So we go beyond just helping fishermen. We look at that we don't use destructive fishing methods, and for me it would be important to understand also more on this topic, because what I understand is that a lot of fishermen from outside come in here and they use also destructive fishing methods. So it is important to look after this, because it is also the health of the ocean, the fishery stock, but then the local fishermen can be using. And also fishermen naturally are part of a family that includes women, and so the project also supports women so that they have an income, so that you diversify also the income of the family, that the family doesn't depend only on the fish that they catch. But I understood already here through this training with the fishermen that the fishermen want to also look into repairing this fiberglass fishing boats. So that means they have also basically a diversification of income, because it's more than just fishing. So you have a holistic approach, and the project also includes or tries to develop a value chain for all the products that are being done. So the project tries or has exhibitions for the eco-print. What the women are being taught, they have trainings on eco-print, really nice material, I saw it. So yeah, this is a really holistic approach, and naturally, since it's funded by the Global Environment Facility, the project, it will support the goals of the global environmental treaties to which Indonesia signed up. So that is very important, as one of the important aspects of the project. Thank you. Pelatihan juga difasilitasi oleh para narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Adapun tujuan pelatihan untuk meningkatnya kapasitas dan kompetensi peserta pelatihan, khususnya dalam pembuatan dan perbaikan laminasi kasko kapal fiberglass, merakit jaring dengan benar, dan pengoperasian GPS dan fish finder, sehingga dapat menekan biaya pemeliharaan sarana penangkapan ikan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi penangkapan ikan. Praktik laminasi FRP dan perbaikan kasko kapal yang dilaksanakan di halaman depan ruang pertemuan BLK yang telah dikondisikan. Praktik yang dilakukan yaitu pengenalan langsung material dan bahan FRP, formulasi campuran dan penimbangan bahan yang tepat, teknik laminasi hand lay-up dan pembuatan sampel, pembuatan dempul resin, pembuatan tulangan kapal dari poliuretan, dan pemasangannya pada sampel bodi kapal, dan perbaikan kerusakan lambung kasko FRP. Hari ketiga dilanjutkan dengan praktik perakitan jaring gillnet. Praktik yang dilakukan yaitu merencanakan desain jaring, merakit jaring gillnet, dan memperbaiki jaring yang rusak. Hal penting yang perlu peserta perhatikan dalam pembuatan alat tangkap adalah penentuan kebutuhan konstruksi seperti ukuran diameter benang jaring, mesh size jaring, jumlah pelampung, panjang tali ris atas atau tali pelampung, panjang tali ris bawah atau tali pemberat, serta ukuran dan jumlah pemberat yang akan digunakan. Hari keempat diakhiri dengan praktik pengoperasian GPS dan fish finder di perairan Teluk Wandama, yang menggunakan 2 unit kapal penangkapan ikan milik nelayan. Praktik diawali setting alat, pemasangan antena GPS, dan transducer di bodi kapal, dan dilanjutkan pengoperasian alat. Kegiatan pelatihan ditutup oleh Bapak Ortiz Kang Karubui. Dalam sambutan penutupan beliau menyampaikan, "Saya sangat berterima kasih telah dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini.
Nelayan kami yang sebelumnya belum mengetahui cara memperbaiki kapal fiber yang rusak, memperbaiki jaring yang rusak, dan menggunakan GPS dan fish finder, sekarang jadi mengetahui. Semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan lagi dengan waktu pelatihan yang lebih lama. Selain itu, Pak Adam Frans saya, selaku Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan Teluk Wondam, juga menyampaikan, semoga kegiatan pelatihan ini bisa dilaksanakan di desa lainnya di Kabupaten Teluk Wondama, karena kami merasakan manfaatnya, tidak hanya bagi nelayan, juga bagi kami dari perwakilan dinas. Setelahnya dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada peserta pelatihan. Kegiatan mulai kami kemarin juga itu sangat bermanfaat bagi kami, di mana kami para belum pernah kan belum tahu tentang pembuatan fiber. Setelah ada pelatihan kami setidaknya mengerti, terus kualitas fiber kami juga paham. Lalu bagaimana harapannya Bapak untuk selanjutnya? Harapan kami kalau bisa ada pelatihan seperti ini lebih lanjut, sehingga yang kami dapat waktu singkat ini kami bisa kami bisa lebih memperdalam kemampuan kami dalam bekerja. Lalu pesannya Bapak terhadap kami BBPI sebagai penyelenggara pelatihan ini bagaimana Bapak? Kesan? Kalau kesan kami terima kasih, kami sempat dipilih menjadi bagian untuk belajar membuat fiber ini. Terus kalau pesannya, kalau bisa ada beberapa di antara kami dipilih untuk lanjut belajar di galangan kapal di Jawa, di Semarang ya, sehingga kami bisa lebih pengalaman kami bisa lebih mampu untuk diterapkan di lapangan sini. Ya, jadi menurut saya kegiatan pembuatan fiber yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu atau tim dari BBPI Semarang kepada kami di Wondama, ini kegiatan yang sangat luar biasa, di mana sebelumnya kami tidak punya pengalaman bagaimana membuat kapal fiber atau memperbaiki kapal fiber yang sudah rusak. Tetapi setelah kami ikut kegiatan, kami bisa membuat kapal fiber atau memperbaiki kapal fiber yang rusak. Lalu kesan-pesan yang Bapak dapat selama kegiatan kemarin bagaimana Pak? Ya, pesan-kesan yang saya dapat dari kegiatan ini adalah pertama kesan di mana kami dapat materi yang sangat luar biasa, materi yang baik dari pemimpin-pemimpin atau pelatih yang baik juga. Kemudian pesan saya, kegiatan ini boleh terlaksanakan tahun depan, biar kami punya kemampuan untuk membuat fiber itu terus bertambah, biasa terus. Mana tanggapan Bapak mengenai narasumber yang telah kami hadirkan kemarin Bapak? Iya, bagi saya narasumber semua punya kemampuan yang sangat luar biasa, di mana kami diajar secara sederhana, sehingga kami bisa mengerti, kami memahami bagaimana bekerja, bagaimana kerjakan kapal dari fiber atau membuat jaring atau memperbaikinya. Gitu.